Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat-sehat selalu, dan yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja beraktivitas mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Pelan-pelan tapi pasti tim Indonesia makin menemukan jalan untuk jadi indah pada waktunya. Salah satu kabar gembira datang dari FIFA yang mengumumkan langsung akan hadirnya punggawa Garuda baru yang akan mengisi posisi lini serang timnas, yaitu Ole Roumanie. Sudah resmi akan diturunkan pada matchday Maret setelah FIFA menyelesaikan perpindahan federasi dari KNPB ke PSSI. Di samping itu, negara tetangga Malaysia juga lagi heboh nih setelah klub JDT lolos ke 16 besar di AFC Champions League dan punya peluang bertemu klub Al Nassr. Namun yang jadi sorotan mereka menyindir-nyindir abroad Indonesia. Nah, ini setelah pemain timnas Malaysia sukses masuk dalam daftar top skor Liga Champions Asia dan disandingkan dengan nama Ronaldo. Di sisi lain, entah kebetulan atau gimana, Tom Haye mendadak menyatakan khayalannya tentang laga derby yang mana salah satu melawan Malaysia. Ini menjadi seperti tantangan terbuka bagi Tom Haye. Dirinya mengaku ingin hadapi negara tetangga yang sering rewel itu ya. Jadi membahas soal derby panas dalam prokes ya. Namun pertanyaannya, apakah bisa timnas Indonesia yang sekarang bertemu dengan tetangga dalam derby Nusantara? Nah, coba kita ulas ya. Jadi mulai dari proses naturalisasi pemain yang diumumkan oleh pihak federasi ya, tentang pemindahan dari KNPB ke PSSI disampaikan informasikan oleh Erick Thohir. Itu biasanya kan Erick Thohir ya. Kali ini nampaknya agak sedikit berbeda ya. Jadi teman-teman ya, dimana sampai saat ini PSSI masih belum melaporkan terkait perpindahan federasi oleh Roumanie. Apakah sudah selesai atau belum? Namun siapa sangka FIFA justru sudah kasih tahu terlebih dahulu lewat platform resmi mereka yang memperlihatkan bahwa federasi yang menaungi oleh Roumanie sudah berpindah tangan dari KNPB ke tangan PSSI. Nah, hebat kan FIFA itu. Menariknya ya, ternyata platform FIFA ini masih baru diluncurkan, yang bertujuan untuk mengecek perpindahan federasi pemain yang dinaturalisasi sebagai bagian dari transparansi dan memberikan kejelasan di dunia sepak bola internasional ya. Jadi lagi-lagi Indonesia seperti diperlakukan spesial gitu ya. Ya mungkin adanya platform baru FIFA juga supaya apa ya, karena banyaknya pemain Indonesia ya yang siap dipindahkan federasi ya. Kali ini kan ya serba kebetulan, artinya seperti itu. Sementara itu di sisi lain kan, Malaysia yang semakin hari kepanasan ini, biasanya tetangga ini ya ginilah, maklum namanya tetangga, buat selusuran di mana pemain diaspora Indonesia mulai disindir-sindir oleh netizen negara tetangga hingga media negara jiran ya. Setelah pemain timnas Malaysia Arif Aiman masuk ke dalam jajaran top skor Liga Champions Asia dan disandingkan dengan Cristiano Ronaldo. Jadi ceritanya, klub Johor Darul Takzim memastikan diri lolos ke babak 16 besar ya, di Champion ya Asia ya. Nah, elit di Malaysia ya, jadi hal itu kan
Kenapa bisa masuk? Setelah mengalahkan klub Korsel Pohang ya. Jadi match yang ketujuh ya, dengan dipastikan klub asal Malaysia ini lolos ke babak selanjutnya usai berhasil menduduki peringkat 3 klasemen meski tersisa 1 laga. Nah, salah satu pencetak gol adalah bintang timnas Malaysia Arif Aiman yang menjadi top skor JDT di ACL dengan torehan 5 gol. Dengan begitu, winger 22 tahun ini juga masuk ke top 4 pencetak gol terbanyak di Liga Champions Asia. Hanya berjarak 1 gol saja dari superstar Cristiano Ronaldo ya. Nah, atas dasar inilah media Malaysia OneFootball.me jadi jumawa dan pamer akan kehebatan wonderkid mereka. Nah, yang mana hal ini jadi sorotan media Indonesia karena caption yang digunakan oleh media Malaysia berbunyi seperti menyindir Justin Hubner ya. Jadi bahasanya begini, sejumlah negara harus menerima bahwa mereka tidak selevel lagi dengan Arif Aiman, tulis media Malaysia dengan menyertakan emoti bertanya. Ya, jika teman-teman masih ingat, caption media Malaysia disebut ya, karena narasi serupa pernah diungkapkan oleh El Preman kita ya, ketika itu menyindir negara-negara tetangga namun yang tak menyebut sebuah negara secara spesifik ya. Jadi bahasanya El Preman, beberapa negara harus menerima bahwa mereka tidak selevel lagi dengan kami. Demikianlah komentar Hubner ya di Instagram saat itu. Ya wajar aja, sebenarnya sama-sama negara serumpun, saling sindir, menyindir, panas dan iri itu sama saja. Jadi yang penting jangan dijadikan penyakit hati, apalagi baku hantam kayak negara yang rusuh dengan timnya sendiri ya. Dan ada hal yang mengejutkan atau kebetulan Tom Hayo mendadak ingin melawan Malaysia. Ngomong-ngomong soal Malaysia, kebetulan banget nih Tom Hayo juga tiba-tiba menyatakan sebuah impian untuk melakukan pertandingan derby panas, salah satunya lawan Malaysia. Hal ini disampaikan dalam podcast The Highway ya, bersama Neil Peterson yang bertemakan derby karena belakang ini sedang hangat-hangatnya laga panas seperti derby Konoha antara Persija lawan Persib kemarin, terus derby Madrid juga akan terjadi setelah babak 16 besar resmi diumumkan. Jadi emang lagi seru-seruan membahas derby ya. Maka dari itu ya, kalau membahas derby tentu akan bisa ketemu antara Indonesia Malaysia saat nanti ada putaran Piala Dunia yang akan datang. Kan ada kualifikasi babak 1, 2, 3 itu baru ketemu. Kalau hal-hal wajar ya mungkin persahabatan aja bisa ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.